Ibu-ibu, tidak ada yang gagal. Anda bukan ibu yang gagal. Ya, Anda itu adalah pejuang, Anda adalah orang yang bisa melepaskan segala sesuatunya untuk anak. Terusin. Oke, siap. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya kawannya Mbak Ima di S3. Mbak Ima memang hebat banget di lapangan. Kalau saya nulis-nulis jurnal, jadi saya lebih ke riset sebenarnya, ke penelitian gitu ya. Tapi sebenarnya jauh sebelum saya ketemu Mbak Ima, saya sudah menjadi konselor untuk orang tua anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan ABK-nya, tapi orang tuanya. Nah, selama saya menjadi konselor, karena saya ketemu Mbak Ima tahun 2012, berarti kita udah bersahabat kurang lebih 12 tahun ya, 13 tahun lah, melewati banyak suka duka sama-sama. Nah, saya mau sharing sedikit Bapak Ibu tentang bagaimana, tentang apa yang saya dapatkan dari orang tua ABK selama saya menjadi konselor mereka 15 tahun. Jadi 2 tahun sebelum saya ketemu Mbak Ima, saya menjadi konselor untuk orang tua ABK. Selama itu ada begitu banyak perkataan atau ungkapan dari orang tua ABK yang arahnya ke arah negatif. Kenapa? Karena rata-rata mereka berpikir mereka itu adalah orang tua yang gagal. Bukan cuma ibu juga, tapi bapak juga, tapi kebanyakan ibu sebenarnya. Kenapa mereka gagal? Mereka merasa gagal. Pertama nih, yang mereka ungkapkan adalah, pertama, apa yang salah ketika saya mengandung? Apa yang salah? Apakah saya salah makan? Apakah saya stres? Apakah saya melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya? Sehingga akhirnya anak saya mengalami kejadian ini, kondisi ini. Terus apakah saya mengandung memiliki gen yang tidak baik yang saya turunkan ke anak-anak saya sehingga akhirnya anak saya menjadi ABK? Itu yang pertama yang mereka ungkapkan. Yang kedua, apa yang salah dari saya sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, karena anak saya sudah saya sekolahkan, sudah saya lesin, sudah saya treatment, sudah saya terapi, tapi perkembangannya nggak cepat seperti anak yang normal pada umumnya. Jadi lama sekali perkembangannya. Saya harus bersabar untuk itu. Apa yang salah dengan yang saya lakukan? Lalu yang ketiga, yang mereka rasakan adalah omongan dari orang di sekitar. Jadi tadinya sih pada awalnya nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu ya. Tapi omongan dari orang di sekitar itu membuat mereka merasa terluka. Seperti yang kita tahu, entah bagaimana, kadang-kadang omongan meskipun benar ataupun tidak, tapi tanpa kita sadari kita mendengarkan omongan negatif dari orang. Dan itu membuat mereka selalu merasa diri mereka gagal. Kegagalan ini bukan cuma menimbulkan kecemasan Bapak Ibu, ketakutan, atau kemudian perasaan tidak senang, tidak bahagia. Bahkan ada beberapa konseli saya itu yang sampai mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena tiga-tiganya anaknya autisme. Jadi sungguh ini adalah hal yang membuat saya merasa sedih selama perjalanan saya mendampingi mereka 15 tahun ini Bapak Ibu. Tapi saya menemukan, saya selalu membicarakan 3 hal penting kepada mereka. Ketika mereka merasa denial, tidak bisa terima kondisi ini, saya membicarakan 3 hal penting. Saya selalu bilang begini, Ibu, Bapak, pertama adalah kita tidak bisa mengontrol semua hal dalam hidup ini. Tidak bisa. Kita mungkin terlahir jadi orang yang kaya, kita punya kedudukan tinggi, kita punya kekuasaan, kita punya power, kita punya kekuatan, tapi ada begitu banyak hal-hal yang unpredictable dan uncontrolled. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita prediksi. Dan yang bisa kita lakukan untuk menjembatani semua itu adalah ikhlas dan sabar. Itu sama seperti ini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kadang kita punya kekuatan dan kekuasaan, tapi ada banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan itu semua. Sama seperti gini, kita naksir seseorang nih, kita kejar dia, kita berikan hadiah, kita ajak dia jalan-jalan, kita traktir dia makan, kita perlakukan dia seperti princess misalnya. Tapi kalau dia nggak suka sama kita, dia tetap tidak bisa mencintai kita. Dan ketika itu terjadi, yang kita lakukan adalah kita belajar untuk ikhlas, betul ya? Kita tidak paksa orang itu. Sama juga dengan ini. Kita tidak pernah bisa mengontrol tentang anak kita. Bagaimana mereka akan lahir dari kita dan mereka akan jadi apa, kita nggak bisa kontrol itu, karena itu di luar kontrol kita. Jadi ada banyak hal terjadi di luar kontrol kita yang sebenarnya kita cuma bisa melakukan satu hal. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas menjembatani kita dari orang yang merasa depresi karena merasa gagal menjadi orang yang merasa tenang dan damai hati
Jadi pertama saya kasih tahu begitu, kita tidak pernah bisa mengontrol orang, tidak pernah bisa mengontrol hidup kita dan apa yang kita miliki. Kita itu manusia biasa. Tapi yang kedua, saya kasih tahu ke orang tua ABK bahwa everything happen for a reason. Segala sesuatu terjadi untuk sebuah alasan, apapun itu. Saya jadi ingat saya pernah membuat riset Bapak Ibu, eksperimental. Saya punya 3 buah kado. Satu kado dibungkus dengan sangat baik, kertas kadonya bagus, pakai pita yang mahal. Satu kado saya bungkus dengan kertas kado biasa, dan satu kado lagi saya bungkus dengan kertas koran. Lalu 3 kado itu saya berikan kepada orang random di jalan, 20 orang. Saya suruh mereka pilih, mau terima kado, pilih kado yang mana. Dan ajaib, dari 20 orang, 15 orang memilih kado yang dibungkus dengan rapi, dengan pita yang bagus. 4 orang memilih kado yang dibungkus dengan kertas kado biasa. Dan hanya 1 orang yang memilih kado yang dibungkus dengan kertas koran. Padahal Bapak Ibu tahu, di dalam kado itu isinya apa? Kado yang pertama, yang dibungkus dengan bungkusan yang bagus dan pita yang bagus, itu berisi uang 100.000. Mereka happy dapat itu. Kadonya cantik, ada uangnya 100.000 di dalamnya. Tapi kado yang dibungkus dengan kertas kado biasa berisi uang 300.000 rupiah. Dan kado yang gak dipilih oleh banyak orang, cuma 1 yang pilih, dibungkus pakai kertas koran, isinya 1 juta rupiah. Dari situ saya bisa simpulkan bahwa orang lebih tertarik pada apa yang dilihat ketimbang pada materi yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, kenapa kadang kita merasa gagal? Karena kita seringkali melihat cover, melihat apa yang kita lihat di depan kita tanpa kita melihat maksud dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita lihat anak kita ABK, kita merasa kita gagal jadi orang tua. Kita melihat dia berkembang tidak seperti anak pada umumnya, lebih lambat, kita merasa kita gagal jadi orang tua. Padahal kita belum meresapi bahwa di balik semua itu ada alasan untuk segala sesuatu, Bapak Ibu. Dan ini yang membuat saya seringkali bilang kepada ibu-ibu yang saya layani sebagai konseling saya. Dan mereka bilang, beberapa bulan kemudian mereka datang kembali kepada saya dan mereka ngomong gini, salah satunya ngomong gini, Bu, saya ngerti sekarang. Dulu saya itu orangnya galak banget, gak bisa menguasai diri. Tapi karena saya punya anak ABK, Tuhan melatih saya menjadi orang yang lebih sabar menghadapi ini. Dulu saya itu orangnya pelit banget, saya jarang banget memberi. Tapi ketika saya punya anak ABK, saya belajar untuk memberi kepada sesama. Dulu saya itu orangnya, menjadi orang tua itu saya seringkali lupa bahwa anak itu perlu kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak. Tapi sekarang saya belajar untuk melakukan itu. Dulu saya tidak bisa bertoleransi dengan apa yang ada di sekitar saya. Saya tidak bisa melihat ketidaksempurnaan. Saya itu perfeksionis tuh. Tapi setelah saya punya anak ABK, saya belajar untuk menerima semua keadaan yang kadang gak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi begitu banyak orang datang ke saya dan cerita hikmah dari semua ini. There is no glory without a reason. Gak ada sebuah kemuliaan tanpa alasan di belakangnya, Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di dalam hidup kita memang berat. Tapi saya percaya satu hal, bahwa ada alasan di balik semua ini yang mungkin kita belum temukan karena kita masih melihat bungkus kadonya. Bapak Ibu, ibu saya pernah bilang ke saya, kadang Tuhan memberi kita hadiah yang indah dengan bungkus kado yang gak bagus, lalu kita tolak. Kenapa? Karena kita fokus pada bungkusnya, bukan pada isi kadonya. Apa yang kita alami mungkin masih kita lihat sebagai bungkus kado yang tidak oke, tidak enak dilihat. Tetapi hikmah dari semuanya itu sangat indah. Yang baru disadari ketika kita mulai fokus bukan pada isi kadonya, tapi pada isi dari kado itu. Bukan pada cover kadonya, tapi pada isi dari kado itu. Kita mulai fokus di dalam. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya selalu bilang ke mereka, tapi saya awali dulu dengan sebuah cerita ya, Bapak Ibu. Saya punya ibu dan bapak yang tidak berpendidikan. Papa saya tidak lulus SD. Mama saya itu tidak bisa baca tulis. Jadi mama saya tidak bisa baca tulis, papa saya tidak lulus SD. Kami hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Saya dengan mama saya, papa saya tinggal di satu kamar yang kami sewa, di satu ranjang yang sama sampai kami gede. Jadi begitu miskinnya sampai nggak bisa sewa rumah yang jauh lebih baik. Dan bagaimana seorang ibu bisa membina saya belajar kalau dia sendiri pun baca tulis saja tidak bisa. Jadi sungguh saya nggak tahu gimana caranya. Tapi satu hal yang menarik dari ibu saya,
Bapak Ibu, ketika saya bertanya sesuatu ke ibu saya, kalau dia tahu dia akan jawab. Kalau dia nggak tahu, dia akan bawa saya ke orang yang tahu ini. Misalnya saya tanya dan dia nggak tahu, dia akan bilang, oh nanti belajar sama om. Lalu kemudian saya dibawa ke om saya belajar dengan om saya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mengalami hal yang berbeda dengan ibu saya. Terlahir dari keluarga yang berpendidikan, ekonominya bagus. Tapi Bapak Ibu tahu nggak benang merah antara Bapak Ibu dengan orang tua saya? Apa itu? Sama-sama melakukan yang terbaik untuk anaknya. Itu adalah benang merahnya. Ternyata gini Bapak Ibu, kegagalan itu bukan bicara tentang hasil. Kegagalan itu bukan bicara juga tentang situasi. Kegagalan itu bicara tentang orang do nothing, tidak melakukan apapun. Jadi jangan pernah menyebut kita sebagai orang tua yang gagal karena anak kita adalah ABK. Itu situasi yang tidak mengenakan. Mungkin ibu saya juga pernah berpikir saya orang tua yang gagal karena saya tidak punya apa-apa yang saya bisa kasih ke kamu. Kalau ada ayam 1 ekor, ibu saya makan cekernya supaya anak makan dagingnya. Kalau ada ikan, ibu saya makan kepalanya supaya anak makan dagingnya. Itu yang dilakukan orang tua. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, satu hal yang penting yang saya dapatkan dari orang tua saya. Kita bukan orang yang gagal selama kita memberi yang terbaik untuk anak kita. Ibu saya bukan orang berpendidikan. Kami lahir dari keluarga yang miskin, tapi saya tidak pernah merasa ibu saya gagal karena dia selalu memberi yang terbaik untuk anaknya. Kalau ada yang bertanya, seandainya kamu dilahirkan kembali, apakah kamu tetap mau jadi ibu, memiliki ibu seperti ibumu, bapak seperti bapakmu yang terlahir dari keluarga miskin itu? Saya akan jawab, tetap mau. Karena ini bukan bicara soal situasi dan kondisi yang miskin Bapak Ibu. Ini bicara tentang kasih sayang, perlakuan, perbuatan baik yang orang tua lakukan kepada saya. Ingat, orang yang gagal itu bukan orang yang ada di situasi yang sulit. Orang yang gagal adalah orang yang tidak melakukan apapun. Dan kita adalah orang tua yang melakukan yang terbaik untuk anak kita. Tanda bahwa kita melakukan adalah kita ada di sini. Kita sekolahkan anak kita di sekolah terbaik, autisme terbaik, di mana ownernya, sahabat saya Ibu Immaculata, bahkan memecahkan rekor muri sebagai perempuan pertama yang melakukan treatment kemandirian kepada anak-anak. Artinya kita mencarikan yang terbaik, memilih sekolah yang terbaik. Saya selama ini membantu di website dan YouTube, jadi di media dari sekolah Immaculata. Jadi saya benar-benar tahu program-program apa yang dilakukan di sekolah ini meskipun saya tidak in charge di sini. Dan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sekarang adalah bukti bahwa kita mengasihi anak kita. Kita memberikan pendidikan yang terbaik, memikirkan masa depannya, juga melakukan yang terbaik dengan kita hadir di tempat ini, lalu kemudian memberikan kehangatan kasih kepada anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa kita gagal ya, terutama ibu-ibu nih yang lebih perasa gitu ya. Jadi konseling saya selama 15 tahun ini 70% ibu-ibu. Makanya tadi Mbak Ima bilang, ini memang targetnya ibu 70%. Bapak-bapak itu lebih pakai logika untuk bisa menerima. Ibu-ibu pakai hati. Apa saya gagal? Apa saya salah? Apa saya melakukan kekeliruan gitu. Saya katakan kepada ibu-ibu saat ini, kita tidak gagal, kita tidak salah. Kenapa? Karena yang pertama, ada banyak hal di luar kontrol kita. Dan apa yang terjadi dengan anak kita memang di luar kekuasaan kita. Yang kedua, ada maksud yang baik yang sedang Tuhan ingin kita sadari, meskipun keadaannya sekarang tidak terlalu baik. Tapi ada maksud baik yang mungkin suatu saat kita akan mengerti kenapa ini terjadi. Yang ketiga, walaupun kita mengalami ini semua, kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak kita. Dan ingat, orang yang gagal itu bukan bicara soal situasi, tapi orang yang gagal adalah orang yang tidak melakukan apapun. Dan kita sudah melakukan yang terbaik. Terima kasih.